Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khafifa Razak, NIM L0412210059 dari Regu 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem rangka ikan yang dimana tujuannya untuk memenuhi ACC+. Yang pertama itu fungsi rangka. Fungsi rangka terdiri dari 4. Yang pertama menegakkan tubuh, yang kedua menunjang atau menyokong organ-organ tubuh, yang ketiga melindungi organ-organ tubuh, dan yang keempat itu pembentukan butir darah merah. Selanjutnya ada 2 jenis tulang, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Seluruh rangka elasmobrachi terdiri dari tulang rawan, sedangkan osteosteis terdiri dari tulang sejati. Tulang osteosteis awalnya terbentuk dari tulang rawan, kemudian materinya menjadi tulang sejati dalam bentuk khusus melalui proses osifikasi. Selanjutnya ada bentuk tubuh ikan. Umumnya bilateral simetris, tetapi ada juga ikan yang berbentuk non-bilateral simetris, contohnya ikan ilat, torpedo contohnya ikan tuna, pipi contohnya ikan mas, picak contohnya famili Rhizidae, dan berbentuk seperti ular contohnya belut sidat. Selanjutnya, berbentuk seperti benang terdapat pada famili Nematidae. Berbentuk seperti bola terdapat famili Tetradotidae. Berbentuk seperti pita terdapat pada famili Trisiuridae. Dan yang terakhir berbentuk seperti lele contohnya Pangasidae. Nah, di sini terdapat gambar ikan tulang sejati yang dimana ikan tulang sejati terdiri dari tengkorak, rongga mata, rongga insan, tulang belakang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Rangka ikan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Rangka aksial, A. Tengkorak, B. Tulang punggung dan tulang rusuk. Yang kedua itu rangka visceral, dan yang ketiga itu rangka apendikular. Selanjutnya di sini kita bisa lihat gambar tengkorak pada ikan. Yang pertama itu rangka aksial, A. Tengkorak. Perkembangan embrionik tengkorak ikan berasal dari 3 sumber. Yang pertama itu Chondrocranium, yang kedua itu Dermocranium, dan yang ketiga itu Sponchocranium. B. Tulang punggung dan tulang rusuk. Tulang punggung berkembang dari sklerotome yang terdapat di sekeliling notochorda dan batang saraf. Tiap-tiap pasang sklerotomo berkembang menjadi 4 pasang rawan yang disebut arkulia. Besi dorsal arkulia yang terletak di atas notochorda dan yang di depan akan berkembang menjadi cucuk neural, dan basi ventral arkulia yang terletak di bawah notochorda dan di bawah akan berkembang menjadi cucuk hymal. Berdasarkan pembentukannya ada 2 macam tulang punggung. Yang pertama itu monosplondili, yang kedua itu displonplodili. Tulang punggung di badan berbeda dengan di ekor. Tiap-tiap ruas di badan dilengkapi oleh sepasang tulang rusuk kiri dan kanan. Pada ekor, tiap ruasnya di bagian bawah hanya terdapat 1 cucuk hymal dan di atas terdapat cucuk neural. Di sini kita bisa perhatikan gambar vertebra ikan. Selanjutnya yang kedua itu rangka visceral. Rangka visceral adalah tulang yang menyokong insan dan mengelilingi pharynx. Terdiri dari 7 tulang lengkung insan. 2 lengkung insan pertama merupakan bagian dari tulang-tulang tengkorak dan 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insan. Selanjutnya yang ketiga itu rangka apendikular. Rangka apendikular adalah tulang-tulang penyokong dan perekat sirip. Pada ikan terdapat beberapa macam sirip. Yang pertama sirip tunggal, A. Sirip punggung, B. Sirip ekor, dan C. Sirip dubur. Yang kedua itu sirip berpasangan, yaitu A. Sirip perut dan B. Sirip dada. Nah, di sini saya akan menjelaskan sirip tunggal. Yang pertama itu A. Sirip punggung. Terdapat pada ikan-ikan kelas Chondricites, disokong oleh keping-keping tulang rawan yang disebut rawan basal dan rawan radial. Yang kedua itu sirip berpasangan. A. Sirip dada disokong oleh tulang gelang bahu yang kuat dan dinamakan coracosphlera.
scapula. Pada sirip dada ikan ini gelang bahunya terdiri dari tulang rawan dan tulang dermal. B. Sirip perut disokong oleh tulang rawan pelvik. Nah, yang terakhir itu ada 3 macam bentuk ekor ikan. Yang pertama itu pretorocercal, ruas-ruas vertebra menyokong sirip ekor tanpa mengalami perubahan bentuk. Sirip ekor simetris dan dimiliki oleh ikan kelas Cephalaspidomorphi. Yang kedua itu heterokelkar, bentuk ekor tidak simetris. Tipe ini terdapat pada kelas Chondrichthyes dan ikan bertulang sejati tingkat rendah. Dan yang terakhir itu hemekorkal. Baik, itulah tadi pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.